Ya, selamat datang di seri vlog CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan edukasi, khususnya pendidikan dasar di matematika. Kesempatan ini, Pak Ayu dari seri vlog CLP akan menyampaikan materi tentang sudut pusat dan sudut keliling. Dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa lingkaran ini titik pusatnya adalah titik P. Kemudian titik-titik yang ada pada keliling lingkaran masing-masing adalah titik A, titik B, dan titik C. Kemudian besar sudut PAB sendiri yang ini itu 80 derajat. Nah, sekarang bagaimana hubungan antara sudut pusat atau sudut keliling berkaitan dengan pada sebuah lingkaran? Sebelum kita lanjut, bantu channel berkembang dengan cara subscribe, like, dan Pak Ayu diberi komentar supaya Pak Ayu lebih bersemangat lagi untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan matematika dasar. Nah, pada kesempatan ini sekali lagi, mari kita bersama-sama membahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Yang pertama kita harus tahu adalah bahwa apa yang dimaksud dengan sudut pusat dan apa yang dimaksud dengan sudut keliling. Nah, di sini yang dimaksud dengan definisi dari sudut pusat adalah sudut pada lingkaran yang titik sudutnya itu berada di pusat lingkaran. Di sini ya. Jadi dalam hal ini yang dimaksud sudut pusat, sudut PAB, sudut PAB ini adalah sudut pusat. PAB atau APB ya. Ini sudut pusat ya. Ini adalah sudut pusat ya. Sudut pusat ya. Ini sudut pusat. Kemudian mana yang dimaksud dengan sudut keliling? Sudut keliling adalah sudut pada sebuah lingkaran yang titik sudutnya itu pada keliling lingkaran. Ini keliling lingkaran, kemudian titik sudutnya itu ada di C, maka sudut kelilingnya salah satu yang ada pada gambar ini adalah sudut ACB. Jadi sudut ACB, ACB ini adalah sudut keliling. Ya, paham sekarang ya? Jadi sudut pusatnya itu adalah PAB, yang ini ya, PAB, yang ini maksudnya ya. Kemudian sudut kelilingnya itu adalah sudut ACB, sudut ACB. Jadi sudut ACB ini sudut keliling. Nah, sekarang apa hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling? Nah, hubungan sudut pusat dengan sudut keliling itu diantaranya yang paling terkenal adalah bahwa besar sudut keliling itu setengah dari besar sudut pusatnya apabila kedua sudut tadi berhadapan atau menghadap kepada busur yang sama. Jadi kalau di sini sudut yang ini ya APB, sudut APB itu 80 derajat, ini ya 80 derajat itu, maka sudut ACB-nya itu adalah setengah dari 80 derajat, yaitu 40 derajat. Nah, jadi kita ulang bahwa besar sudut pusat dan sudut keliling, jika dua-duanya menghadapi busur yang sama, itu sudut pusat, sudut kelilingnya besarnya setengah dari sudut pusatnya. Termasuk misalnya apabila sudut pusatnya, sudut kelilingnya itu tidak berada di sini. Jadi misalnya berada di sebelah sini misalnya ya. Berada di sebelah sini. Ya, misal ya. Jadi ini kita gambar lagi sebagai berikut. Ya, kita pakai strip-strip saja biar tidak mengganggu yang lain maksudnya. Nah, ini ya. Kemudian ini juga kita buat ke sini. Nah, kita buat ke sini sudutnya. Iya. Seperti ini. Maaf. Iya. Jadi, kalau titik sudutnya ini titik D ya, maka sudut ADB yang ini
besarnya juga setengah dari sudut APD, APB maksudnya. Jadi setengahnya. Karena apa? Sesuai dengan definisi tadi bahwa sudut keliling itu besarnya setengah dari sudut pusat jika kedua titik sudut itu menghadapi busur yang sama. Begitu. Jadi kita ulang, kalau sudut APB-nya itu 80 derajat, maka sudut ADP-nya pun di sudut ADP ini juga setengah dari 80 derajat, yaitu 40 derajat. Jadi sama saja. Jadi kita ulang bahwa baik sudut D maupun sudut C itu besarnya sama, yaitu 40 derajat. Karena sudut keliling yang pusatnya yang titik sudutnya di C dan titik sudutnya itu di D itu sama-sama menghadapi busur lingkaran AB. Nah, begitu ya. Jadi kita ulang sekali lagi bahwa hubungan sudut pusat dengan sudut keliling itu bahwa besar sudut keliling itu setengah dari besar sudut pusatnya. Apabila kedua sudut tersebut itu menghadap busur yang sama. Begitu? Ya, mudah kan? Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat karena semua Anda hebat.